Nah, psikologi itu juga ada pada Habib Rizik tuh. Tetapi perbedaannya Habib Rizik dengan cepat bisa mengakses keadaan di dalam negeri kita. Lalu dia bikin webinar, kasih pidato virtual, kasih ceramah, kasih tausiah segala macam itu. Jadi keadaan kita betul-betul terhubung sebetulnya dengan keinginan untuk melihat Habib Rizik itu kembali. Jadi istilah kembali itu adalah istilah yang sekarang menjadi sangat politis. Sebab orang akan bertanya, begitu dia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, apa yang akan terjadi itu? Itu yang nggak bisa dihitung oleh kekuasaan hari ini. Halo, Bung Rogi. Halo, Harso. Iya, ini orang banyak bertanya-tanya gitu, rencana soal kepulangan Habib Rizik gitu. Kenapa terkesan ada, kalau yang paling kelihatan kan duta besar Indonesia di Arab Saudi yang terkesan dituding menghambat gitu. Sebenarnya apa sih implikasinya kepulangan dari Habib Rizik itu dalam konteks kita hari ini? Di dalam psikologi politik, Habib itu semakin diumpetin, semakin sebut aja glorifikasi berlangsung. Nah, itu natural sekali. Justru di dalam exile, orang itu dianggap atau oleh pengikutnya ditunggu sebagai messengers of truth, messenger of peace, messenger of political change, jadi segala macam itu. Jadi konsep itu yang saya kira mulai disadari oleh pemerintah, bahwa semakin Habib Rizik disingkirkan, semakin orang menumpuk energi untuk membawa dia pulang itu. Jadi itu dulu poinnya itu, dan itu memang terbuka orang ucapkan, kembalikan Habib Rizik. Saya muter-muter satu Jawa Barat, posternya ada di mana-mana itu, entah siapa yang pasang atau itu sukalera segala macam, apa itu pancingan intelijen. Tetapi faktanya Habib Rizik itu punya pengikut, dan pengikutnya banyak. Jadi Habib Rizik adalah fakta politik, bukan sekedar subjek yang kontroversial, tapi dia sudah berubah menjadi fakta politik. Nah, sekarang kekuasaan mesti membaca itu di dalam keadaan Indonesia mengalami turbulensi. Jadi kepanikan kekuasaan sebenarnya terlihat dari kesalahan kekuasaan di awal yang menganggap bahwa rejim ini akan terlalu stabil, sehingga Habib Rizik bisa kita screen out sebagai non-faktor. Kira-kira begitu pikiran kekuasaan kan. Nah, sekarang berubah, ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, ada delegitimasi dunia, ada olok-olok pers terhadap seluruh menteri yang gagal dan gugup menghadapi Asfinawati CS. Jadi keadaan itu adalah faktual di dalam negeri kita, dan karena itu orang makin berharap supaya Habib Rizik itu memimpin perubahan atau menghasilkan ide alternatif. Jadi itu soal biasa di dalam psikologi sosial manusia. Nah, yang luar biasa adalah kegugupan istana. Statement Pak Mahfud MD seperti biasa menganggap bahwa itu nggak penting, nggak mau pulang silahkan. Jadi kelihatan bahwa ketidakmampuan mengolah isu ini akan cross cut, akan menempel lalu bersilang dengan keadaan real negeri ini yang morat-marit secara ekonomi, secara keamanan, hukum. Jadi itu konteksnya kenapa Habib Rizik menjadi isu yang harus dibicarakan. Ya, nah kalau kita membicarakan Habib Rizik di pengasingan ini, tentu orang kemudian merujuk pada cerita lama ini tentang Khomeini ketika mengalami pengasingan di Paris ya. Kemudian sama-sama agama, sama-sama pengikutnya besar. Dan dulu kemudian keberhasilannya Khomeini justru di penghasilan itu kan, kalau saya tidak senang dengan tape recorder kaset ya di masa itu ya, dia membolarakan para pengikutnya melalui suara rekaman suara melalui kaset, dan ini kemudian berhasil membangun kekuatan. Sekarang kan situasinya sudah berbeda nih, Bung Rocky. Jauh sekarang bisa lebih masif, orang bisa webinar, orang bisa mengakses audio dan sebagainya. Jadi menurut saya di dalam negeri atau tidak di luar negeri sebenarnya pengaruhnya sama saja nih sekarang. Sama, jadi tetap secara real time orang bisa akses Habib Rizik. Itu beda dengan era Khomeini. Khomeini mesti mengungsi di Paris dan mempersiapkan revolusi dari situ.
lalu pemanasannya dikirim kaset-kaset, diterjemahkan dalam banyak bahasa, sehingga orang merasa bahwa akan tiba dia datang gitu. Nah, psikologi itu juga ada pada Habib Rizik tuh. Tetapi perbedaannya, Habib Rizik dengan cepat bisa mengakses keadaan di dalam negeri kita. Lalu dia bikin webinar, kasih pidato virtual, kasih ceramah, kasih tausiah segala macam itu. Jadi keadaan kita betul-betul terhubung sebetulnya dengan keinginan untuk melihat Habib Rizik itu kembali. Jadi istilah kembali itu adalah istilah yang sekarang menjadi sangat politis. Sebab orang akan bertanya, begitu dia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, apa yang akan terjadi itu? Itu yang nggak bisa dihitung oleh kekuasaan hari ini. Bukan Khomeini aja, dulu juga Ninoy Aquino, kan dia dari Harvard, dari Amerika itu, lalu dibikin kesan segala macam itu bahwa dia akan memimpin. Dan betul, dia tiba di bandara Jose Rizal di Manila dan di shot gitu. Jadi kita punya banyak perbandingan dengan peristiwa itu. Nah, keadaan ini yang membuat orang bertaruh, apa kira-kira preteks pemerintah untuk menolak atau untuk menerima. Jadi pemerintah kan harus ajukan preteksnya tuh. Kalau dia mau terima Habib Rizik pulang, public opinion-nya bagaimana? Kalau dia tolak, public opinion-nya bagaimana? Jadi sekarang bola panas justru ada pada pemerintah Presiden Jokowi itu. Saya kira ini menarik karena tadi kita menyinggung Khomeini, kemudian ada membandingkan dengan Nino Aquino gitu. Pada kasus Nino Aquino, kepulangannya dan kemudian diakhiri dengan pembunuhan Nino, justru di situ kemudian memicu people power yang sangat itu istilahnya people power di situ kita belajar. Ya, itu kan mulai kita luar biasa momentum people power itu di Filipina itu ya. Sementara kebalikannya, Khomeini ketika dia pulang dan kemudian dia berhasil memimpin revolusi. Jadi saya kira dengan dua setting tadi memang kalau saya jadi pemerintah memang posisinya dilematis tuh, Bung Prof. Kalau pemerintahnya mampu untuk menenangkan keadaan atau memberi semacam politics of hope bahwa kita bangsa besar ada harapan, kita terima fakta bahwa Habib Rizik tokoh yang berpengaruh dan pemerintahan Jokowi selama ini sebetulnya agak diskriminatif terhadap fakta itu. Bisa pakai kalimat-kalimat yang sederhana, tapi mesti diakui bahwa sehingga jelas pada Muslim politics, pada sebagian besar masyarakat kita, bahwa Jokowi memulai politiknya dengan membelah keakraban sosial itu. Dengan sinyal pertama, kami Pancasila, maka dengan sendirinya akan timbul persepsi bahwa Habib Rizik itu anti Pancasila. Lalu terbalik ke diskursusnya ketika Habib Rizik bisa memperlihatkan bahwa dia warga negara Indonesia yang bertaruh untuk kepentingan bangsa dengan konsep yang sama, itu Pancasila, yang bahkan dia lebih mengerti isi doktrin itu dari Presiden Jokowi karena dia menulis tesis tentang itu kan. Jadi seluruh parameter yang dipasangkan pada Habib Rizik justru berbalik menjadi ukuran pada rejim ini. Lebih Pancasilais mana? Habib Rizik yang berupaya menghasilkan keadilan sosial dengan Presiden Jokowi yang menghasilkan undang-undang Omnibus Law yang tidak pro pada rakyat. Itu masuk di dalam benak pengikutnya tuh. Sehingga kontras itu akhirnya menuntut pengujian tuh. Jadi nanti Habib Rizik itu adalah faktor untuk menguji apakah keadilan sosial betul-betul bisa dihasilkan melalui doktrin atau sebut aja ceramah-ceramah Habib Rizik yang kadang-kala provokatif, kadang-kala sangat akademis, kadang-kala hanya dimaksudkan untuk menyapa pengikutnya. Tapi itu variasi dari kepemimpinan seseorang. Jadi bagaimanapun Habib Rizik itu udah pemimpin, kita nggak bisa hilangkan fakta itu. Berbagai macam analisis bisa diberikan, tetapi faktanya dia punya pengikut. Dan itu terlihat dari dukungan, entah itu diam-diam, di WhatsApp group, di gang-gang itu ada poster tentang kembalikan Habib Rizik. Jadi keadaan ini terjadi justru karena pemerintah tidak bisa menghasilkan harmoni sosial dan tidak bisa menjanjikan keadilan sosial. Itu aja keterangan sosiologisnya sih, hanya itu. Oke. Tapi bagi pemerintah sendiri, bukankah seharusnya kalau kemudian katakanlah mau melakukan politik akomodasi, kepulangan dari Habib Rizik ini sebenarnya bisa juga diambil keuntungannya kalau pemerintah mau? Bisa, pemerintah kalau menganggap misalnya
pemerintah terganggu dengan kami, dengan Gatot, maka dia mesti balancing, dia mesti hadirkan tokoh lain yang bisa mengatasi popularitas Gatot atau Rizal Ramli atau siapapun atau Anies bahkan tuh. Tapi pemerintah mesti tahu bahwa bisa terjadi juga sebaliknya, bahwa tokoh-tokoh ini kemudian bikin koalisi untuk mempercepat perubahan politik gitu. Dan itu kan ini kan tricky betul tuh. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah sampai sekarang nggak tahu dia mau ucapin apa soal Habib Rizik. Bayangkan misalnya Habib Rizik turun di bandara, dijemput oleh Gatot, dijemput oleh Rizal Ramli, dijemput oleh Anies Baswedan. Kan itu seluruh paradigm politik, konstruksi persaingan politik itu berubah. Saya cuma bayangkan itu sebagai kondisionalitas itu. Nah, pemerintah mesti uji itu. Jadi kalau dia cukup kuat, dia harus berani untuk mengambil keputusan bahwa Habib Rizik harus bahkan dijemput. Karena nggak ada problem lagi dengan pemerintah Arab Saudi, tapi dikesankan bahwa seolah-olah ada restriksi dari dalam negeri. Kan itu agak kacau keterangan pemerintah kan. Kriminal nggak ditemukan. Kalau kriminal kan pasti diekstradisi. Kalau soal-soal hambatan dokumen imigrasi, ya itu juga ada penalti, bahkan bisa hukum badan segala macam. Jadi pemerintah Indonesia kehilangan argumen diplomatik untuk menerangkan pada publik Indonesia maupun publik dunia tentang status stateless dari Habib Rizik. Saya sebut aja stateless quote and quote karena dia nggak jelas itu ada di dalam proteksi siapa. Dengan sikap pemerintah nih yang tercermin dari statement Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, kan ini sebenarnya semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup confidence gitu menghandle berbagai persoalan yang sedang di dalam negeri kan, yang sedang di dalam negeri. Iya, inconfidence dari pemerintah terbaca dari perbedaan nuansa di dalam menjawab pers soal Habib Rizik. Menteri Luar Negeri beda dengan Mahfud MD itu. Sinismenya juga berbeda tuh. Presiden belum bicara tuh. Tokoh-tokoh pengamat politik menunggu itu sebetulnya tuh supaya bisa diberi deskripsi pada publik bahwa istana pandangannya begini, masyarakat pendukung Habib Rizik pandangannya begini, Habib Rizik sendiri pandangannya apa gitu. Kan itu kan matriks yang mesti dikenal, mesti kita ketahui itu. Baru kita bisa bikin analisis itu. Nah, pandangan dari masyarakat sipil yang berbasis politik Islam terhadap Habib Rizik clear, jelas tuh. Mereka ingin Habib Rizik pulang untuk memimpin bagian dari politik kita yang basisnya adalah Islam. Itu real dan adil. Yang kedua, Habib Rizik sendiri punya poin, yaitu dia ingin mengujikan seluruh ceramah dia di dalam masyarakat Indonesia. Yang nggak punya poin justru pemerintah sekarang tuh nggak tahu apa poin pemerintah kan. Jadi disitulah kekosongan politik kita hari ini dalam kasus Habib Rizik disebabkan oleh kecemasan pemerintah yang dia hasilkan sendiri karena kedunguan-kedunguan kebijakan yang dia buat selama 1-2 tahun terakhir ini, sampai di ujung sekarang kita berhadapan dengan protes yang tidak bakal selesai soal Omnibus Law. Jadi ada semacam puntung berasap. Nah, kalau pakai istilah-istilah sastra ini ada puntung berasap gitu. Ya. Nah, jadi kalau dalam penilaian Anda ini, analisis Anda, apakah kalau memang kemudian Habib Rizik jadi kembali, itu landscape politik Indonesia akan berubah total? Berubah secara kualitatif. Karena persiapan Indonesia untuk menghadapi perbedaan pendapat tidak ada. Bukan Indonesia, pemerintah Indonesia. Karena begitu Habib Rizik tiba di airport, maka seluruh televisi akan minta statement pertama Habib Rizik. Dan pemerintah nggak bisa menduga kan statementnya apa. Kita mungkin bisa menduga imajinasinya, tapi pemerintah jangan-jangan betul-betul dia kobarkan revolusi di situ. Atau jangan-jangan dia bilang oke, kita negosiasi. Nah, pemerintah nggak mampu untuk membaca apa yang akan diucapkan oleh Habib Rizik di hari pertama, di menit pertama dia tiba itu. Ini konyolnya nih. Pemerintah yang begitu punya segala macam fasilitas kekuasaan, fasilitas diplomasi, intelijen, nggak mampu membaca
potential quotation pertama yang akan diucapkan oleh Habib Rizik. Ini ajaibnya di negeri ini. Karena sibuk dengan istilah-istilah omnibus law, jadi dia nggak tahu bagaimana bercakap-cakap dengan oposisi itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau mereka dalam semangat demokrasi dan bersedia membuka percakapan, sebenarnya orang seperti Habib Rizik, orang seperti Gatot atau kami dan teman-teman kami kan bukan satu kekuatan yang harusnya ditakuti oleh pemerintah. Justru itu satu paket kan. Jadi pemerintah gagap menghadapi oposisi, nggak punya grammar gitu. Kalau dia punya grammar dari awal, dia undang aja Pak Gatot itu. Oke, kita diskusi kan. Anda juga pernah di dalam kekuasaan saya, Jokowi Panglima di masa itu, berarti tahu tentang kondisi politik, kondisi keamanan, kondisi disparitas sosial, kondisi divided nation. Sama juga dengan Habib Rizik. Kirim aja orang untuk misalnya rekam sementara, oh ini poinnya Habib Rizik, terus pastikan Habib Rizik mau dialog di istana tuh. Cuma nih pemerintah ini bukan sekedar penakut, pengecut untuk membuka dialog kan. Kalau orang penakut ya udahlah, itu psikologi. Ini pengecut. Nah, pemerintah yang pengecut pasti akan dikikis psikologinya oleh ketakutan dirinya sendiri itu kan. Oke, saya kira kita akan tunggu karena sekarang ini orang banyak seperti menghitung topek nih, pulang tidak. Tapi kalau menurut FPI hampir 75%, bahkan ada yang bilang 90% akan kembali. Kita tinggal tunggu, Bung Ron. Oke, semoga nanti malam bunyi tokek yang benar-benar bermutu bisa kita dengar bersama-sama. Jangan-jangan tokeknya bilang tuh hapuskan omnibus law dan